Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bung Dani Channel. Dalam kesempatan video ini, saya akan berbincang-bincang atau diskusi terkait aspek politik. Karena Bung Dani Channel mewadahi atau berdiskusi tentang aspek politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan olahraga. Nah, di tengah-tengah kita Termasuk kesehatan. Termasuk kesehatan. Di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa, sangat fenomenal, dan ini merupakan salah satu politisi terkemuka di Kabupaten Subang. Jadi suhu lah, suhu politik di Kabupaten Subang. Siapa gerangan, siapa beliau? Yaitu Mang E.F. Hidayat. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Ini luar biasa pemirsa. Karena saya akrab memanggilnya biasa itu dengan Mang Eep. Jadi kita terbiasa untuk memanggil Mang Eep karena nama Mang Eep sangat fenomenal di Kabupaten Subang. Dan saat ini kita akan diskusi, kita akan gali lebih dalam bagaimana sepak terjang beliau di dunia politik, khususnya di Kabupaten Subang. Mang Eep, di bagian ini saya ingin bercerita tentang biografi seorang Pak Eep, karena saya ini mewakili Gen Z, mewakili generasi milenial yang dulu masih kecil teriak-teriak Mang Eep malah duing. Sekarang udah mau nyoblos pertama kali nih, dan umur 21 juga akan mencoblos gitu kan. Nah, ini pengen tahu sih generasi Gen Z atau milenial terkait histori Pak Eep, latar belakang Pak Eep dulu gitu kan, dari sejak kecil sampai Mang Eep terlibat di dunia politik praktis seperti apa, Mang Eep? Ya, sekolah di SD, SMP, SMA kan. Iya. Di SMA saya juara ketiga. Juara ketiga, Mang Eep? Juara ketiga dari ujung. Kalau akademiknya lulus ujung ya? Lulus pas-pasan. Dulu belum ada nilai ABC kalau zaman saya. Kuliah di UIN Bandung, IAIN dulu. Oh, IAIN. Tahun berapa, Pak? IAIN jurusan perbandingan agama, keluar 88. 88, Mang Eep. Iya. Lulus dengan nilai dulu itu. Iya, nilai dulu ya. 6,2. 6,2. Kalau sekarang itu IP ya? Ya, kalau IP-nya berarti IP terakhir. Tapi kan kecerdasan emosionalnya sangat luar biasa. Kita di organisasi aktif. Oh iya, luar biasa. Aktif di intra dan ekstra. Intra dan ekstra. Ya, itu sejak masih waktu kuliah saya kuliah, ketua himpunan. Waktu kuliah itu. Di waktu kuliah juga saya jadi Kosma. Kosma itu KM lah. Oh, KM kalau di kelas ya. Ya, KM abadi di Kosma itu di IAIN ya. Jadi dari mulai tingkat 1, 2 sampai akhir. Iya. Ya, berorganisasi di lingkungan kecil di kelas, saya Kosma namanya itu. Nggak tahu singkatan apa, Kosma lupa lagi. Pokoknya kayak KM aja lah. Kayak KM, jadi ketua murid ya, ketua murid ya. Inilah KM mahasiswanya. Ya, gitu. Berarti tahun 88 selesai jurusan perbandingan agama. Betul. Tapi saya sebelum lanjut ke sana, Pak Eep. Jadi kehidupan Pak Eep di masa kecil itu sangat sederhana sekali, Pak Eep. Mewah justru. Justru mewah ya? Mewah. Mewah itu kan ngadu kaleci, ngadu pangal, gitu. Sekarang kan jadi barang mewah. Bener. Jadi ngadu kolecer kayak gitu kan, gitu ya. Jadi barang mewah sekarang. Barang mewah. Langka anak-anak sekarang untuk bermain. Semua main HP. Main HP, bener. Kalau HP dimanfaatkan baik, memang bisa menghasilkan ekonomi, ilmu dan lain sebagainya. Kalau digunakan baik. Katanya Mang Eep dulu pernah ngalamin ahli di bidang multi level, jualan obat. Ya, macam-macam. Saya jualan multi level, bukan ahli. Ya keliling itu jualan. Keliling jualan itu, Pak Eep. Terus dagang kangkung. Dagang kangkung? Ya, kangkung di pasar ngelemprak. Dan kalau ada tibun, tibum dulu ya. Oh, tibum ya bener, tantri kalau sekarang Pol PP kayak gitu. Iya, Pol PP sekarang gitu. Nah, kalau ada tibum itu ya lari kita. Maksudnya menghindar. Pak Eep jualan kangkung itu dari Ciater dibawa ke Subang? Enggak, saya jualan kangkung di Bogor. Oh, di Bogor. Di pasar ini suka ngoles kalau malam-malam ya. Ya modalnya kecil banget.
Kalau sekarang itu misalnya kangkung 2.000 atau 3.000, 2.000 dari sananya. Paling 100-200 ikat, sekitar 200 sampai 200 ikat. Ya, Selisih modalnya berapa dari satu ikat? Pokoknya kita dapat untung itu maksimal kalau dirupiahkan sekarang ya 50.000. 50.000. 15.000 sampai zaman dulu ya. Enggak, zaman dulu kalau diuangkan sekarang. Kalau diuang sekarang, kalau dulu berarti sekian ratus berapa perak gitu. Nah, iya. Karena harga kangkungnya itu dulu dijualnya itu 500. 500 perak, sekarang kan udah 3.000 nih. Nah, dulu itu 500 rupiah itu. Serius ini, Pak? Ya, istri saya si Ambu itu kerja di pabrik. Pabrik PT Daiwong. Di Bogor itu, Pak? Ya, Daiwong itu perusahaan boneka. Bukan sebagai manajer, tukang ngaputnya. Jadi anak disimpan di mertua, kan gitu. Itu riwayat yang secara agama. Bener. Jangan pernah menghalangi orang untuk bercita-cita, kan? Iya, bener. Bener nggak? Betul, Pak. Karena setiap cita-cita adalah anugerah, setiap keinginan adalah anugerah. Bener. Jadi kalau dalam bahasa agama, setiap kali kita mempunyai keinginan, Allah pasti memberikan yang terbaik. Tetapi belum tentu dalam bidang yang diinginkan oleh kita. Di hal lain pasti memberikan yang terbaik. Pemirsa, ini bagian pertama nih tentang histori biar generasi Gen Z, generasi milenial tahu percis siapa sosok Paep sebenarnya. Di mana kalian waktu kecil teriak-teriak nyanyi Mange bola duwing. Nah, jadi tahu kan sejarah Mange bagaimana beliau melewati waktu ya dengan kesederhanaan, tapi beliau gigih di dalam mewujudkan suatu cita-citanya sehingga beliau dari bawah menjadi seorang mahasiswa. Jadi gigih bukan di tenaga. Gigihnya di pikiran dan hati. Nah, di tenaga itu 20% lah. Nah, jadi selesai kuliah 88, menikah tahun berapa? Menikah 8889. Nah, ketika putra 88 lah. Nikah 88. 88. Waktu masih kuliah udah nikah. Iya, udah nikah. Jadi pas di Bogor istri kerja, Ambu kerja itu Mang Ep jualan kangkung itu ya, seperti yang tadi di sehingga Pak Ep ya. Anak kan ditinggalin. Karena ditinggalin ya yang ngurus pasti siapa lagi kalau bukan mertua. Kan gitu. Ini luar biasa nih. Kita lanjutkan bagian berikutnya. Nah, ini kan Mang Ep ini entah apa gitu kan yang terjadi di dinamika politik di Kota Subang sehingga tiba-tiba dimunculkan seorang namanya P.M. Hidayat dari Kecamatan Ciater mengguncang dunia politik di Kota Subang, bergabung di PDI Perjuangan. Nah, ininya sejak PDI atau PDI Perjuangan? Sejak PDI. Nah, boleh dong di bagian ini Pak ceritakan nih dari sejak di Bogor berjualan hingga hijrah ke Subang kembali seperti apa, dan tiba-tiba digegerkan nih Subang dengan kehadiran sosok saya terus Subang Bogor gitu ya. Subang Bogor karena saya punya cita-cita ingin jadi bupati. Dari sejak kapan itu? Wah, udah jauh banget lah. Pokoknya sejak muda banget saya ingin jadi bupati karena pernah lihat bupati datang ke kampung saya, ke Ciater. Oh, ke Ciater. Ya, kan itu. Datang ke kampung, saya ingin. Tapi terus rumah saya waktu muda kan gitu ya, dikunjungi sama bupati. Ya datang ke saya. Itu kan itu. Muncul keinginan. Ya? Apalagi waktu muda saya pernah diundang. Pernah diundang sama bupati dan mantan bupati. Termasuk wakil bupati. Di Wanayasa itu diundang. Bupati Purwakarta. Ada Pak Acu Samsudin. Pak Acu Samsudin ya. Ada Pak Wahyan, ada Pak Oman. Ada Pak Ruhimat dulu itu. Iya. Ngundang saya ke makan sate di mana Wanayasa. Waktu ngundang saya pikir sebagai apa? Ya saya waktu itu muda. Muda yang suka mengkritisi. Oh iya. Saya LSM. Aktivis. Ya, lupa. Iya. Semakin besar aja keinginan kita untuk menjadi bupati pengen jadi bupati. Tapi sehingga menjadi bahasa main-main. Dan main-main itu doa. Kalau main-mainnya positif. Betul. Nah, waktu Pak bercita-cita ingin jadi bupati. Bukan bercita-cita, berkeinginan. Jadi kalau cita-cita satu. Oh iya. Jadi kalau keinginan bisa banyak. Bisa banyak. Tapi kalau cita-cita satu. Ya, jadi cita-cita itu saya Muslim nih.
Kalau muslim itu cita-citanya diterima sholat aja. Ya, betul. Jadi inna walu mayuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Wih, luar biasa. Jadi ini nanti perubahan ini akan saya bahas juga. Amal seorang hamba yang ditanya di hari akhir ya sholatnya. Ya. Ya cita-cita satu aja sebetulnya, sholat. Bener. Nah, adapun keinginan, yang lain keinginan. Ya, keinginan. Berarti, karena ini di dunia yang panah, yang sementara kan gitu. Maka boleh kita ingin jadi insinyur, dokter, ingin jadi politikus, ingin jadi apapun. Tapi cita-citanya tetap satu, diterima sholat aja. Bener. Jadi karena yang ditanya terakhir itu, yang ditanya pertama di yaumil akhir, ya sholatnya itu. Gitu. Jadi Pak Ep, yang saya ingin tanyakan, keinginan Pak Ep menjadi seorang bupati, apakah Ambu mengetahui atau keluarga mengetahui? Ya, Ambu Nina mengetahui. Jadi diledek nggak? Diledek nggak? Oh, mana mungkin. Enggak lah. Enggak gitu. Artinya support. Ya, keluarga gitu. Ambu Nina support banget. Jadi nggak ada yang ledek, masa sih pengen jadi bupati gitu kan? Ya, hidup ini kan tergantung diri sendiri, bukan tergantung orang lain. Selama positif. Nah, ini dia filosofi nih. Selama positif, mau istri nggak setuju, mau orang tua nggak setuju, bagi saya gitu. Kuat ya keinginan itu. Jadi ya dulu berpolitik kan beda dengan sekarang. Saya diperiksa sama siapa, banyak di Polsek diperiksa, Koramil, Kodim, sempat dibawa ke Brimob juga malam-malam. Malam-malam diambil dari rumah kan gitu ya. Di Brimob Sukajadi itu. Nah dulu seperti itu. Tapi keinginan berpolitik tetap. Jadi tidak melunturkan gitu. Jadi tepatnya nih. Dulu kan yang aktivis itu kalau nggak dipresur ya ditawarin. Benar. Tawarin PNS misalnya. Benar. Jadi tepatnya tahun berapa Pak Ep ini mulai terlibat politik praktis di PDI? Tahun 90-an keluar kuliah. Tapi sebelum pada saat kuliah juga kita sudah kampanye-kampanye. Udah ikut kampanye, tertarik. Udah kampanye P3 waktu itu kan partai 3. Iya benar. Kampanye P3 dulu itu ikut. Kampanye PDI ikut. Nah, pilihan saya ke PDI akhirnya. Ya, kenapa gitu? Kenapa? Wah, ini anak muda banget ini. Oh, pada saat itu. Banyak anak muda kan gitu ya. Jadi sederhana aja lah ikut itu. Terus karena banyak koboi juga. Yang dulu kan yang macam-macam. Seneng kita kan terjun kita. Seneng. Bener. Cocok gitu dengan kita. Nah, kalau pas ke PDI perjuangannya nih, dari PDI ke perjuangannya, tahun berapa itu? Itu kan nyambung gitu. Pada saat daftar kita nyambung ikut itu. Tapi kan orang-orang PDI lama kan kaget ini, siapa ini kan Pak Ep Hidayat langsung bisa menerobos gitu kan ke arena atau gelanggang yang lebih depan tampil sehingga menyingkirkan beberapa pesaing-pesaing. Makanya pada saat itu saya ingat Pak Saim ke Grasmedi gitu kan. Ya bukan pesaing, orang tua lah. Orang tua. Ini anak muda dari desa Ciater tiba-tiba mendobrak gitu kan. Nah, sehingga menjadi luar biasa kan pada saat itu Pak menjadi ketua DPC ya pada saat itu. Pas PDI perjuangannya ya. Pernah nyalon kan kalah. Oh, pernah nyalon kan kalah. Malah dapat 1 suara. Oh, pada saat itu. Dapat 1 suara. Ya bedanya mungkin ini pada saat kalah hanya dapat 1 suara itu dalam hati saya ini dalam hati berpikir semakin kuat. Ini yang nggak diajarkan di sekolah. Kita nggak diajarkan di sekolah tentang kalah dalam politik, kalah dalam kehidupan, kalah dalam apapun. Saya semakin semangat. Ini yang tidak diajarkan di sekolah. Iya. Dan saya tahu satu orang yang mendukung itu, dulu namanya Om Bun. Lisubun namanya itu. Iya. Besoknya saya datang. Om, terima kasih Om sudah percaya ke saya. Kata Om Subun itu gimana? Di mata gua, lu itu ketua gua. Gitu kata Om Bun itu kan dia. Bahasanya Jakarta terus kan. Nah kita semakin semangat. Jadi jangan kemudian kekalahan jadi terpuruk. Nah iya, tapi kan ujung-ujungnya pada akhirnya kan Pak Ep terpilih juga kan ya. Jadi ketua DPC PDI. Dan pada saat itu sangat fenomenal sekali, 18 kursi ya pada situ ya Pak Ep. 18 kursi karena nasional. Nasional ya. Karena jadi sama sekali nggak ada kerja kita. Jadi kerja memang secara nasional masyarakat menginginkan kalau dalam istilah sekarang mah perubahan lah. Dari otoritarianisme pada saat itu, dari otoriter di mana satu partai politik begitu kuat. Masyarakat dipaksa diintimidasi, pemilu
jarang berteriak. Nah, ada gerakan perubahan. Nah, perubahan itu yang benar-benar membuat masyarakat ingin gitu. Benar-benar ya. Informasi menginginkan lah ya. Itu, menginginkan itu. Nah, setelah itu Pak Ep berarti tahun berapa tuh Pak Ep menjadi ketua DPRD Kabupaten Subang? DPRD Kabupaten Subang sih 99. 99. Nah, 99. ketika itu kan otomatis fraksi dari PDI Perjuangan ya sudah PDI Perjuangan itu udah 18 kursi kan? Ya. Udah 18 kursi. Nah, pada saat itu Pak Ep kan otomatis menancapkan bendera lah di kabupaten khususnya karena kan dominasi PDI Perjuangan atas keberadaan sosok seorang Pak Ep ini. Nah, ini apa sih yang Pak Ep kerjakan pada saat jadi ketua DPRD sehingga berikutnya juga masih tetap bahwa PDI Perjuangan itu selalu memiliki suara terbanyak gitu kan. Nah, ini resep atau konsepnya seperti apa yang Pak Ep jalani pada saat itu? Nah, ini kan udah mau mendekati keinginan bupati nih. Ya mudah-mudahan ke depannya jadi tidak yang terbanyak, Nasdem jadi yang terbanyak. Ya itu kan nanti irisannya nanti ini kan masih irisan PDI Perjuangan dulu kan. Nah. Ya, saya pikir saya diuntungkan sama kondisi saja. Jadi nggak ada kerja keras yang dilakukan oleh kita gitu. Lebih pada berleha-leha. Tapi kemudian dianugerahi suara banyak kan. Benar-benar. Suara banyak itu. Lebih kepada ya Allah menghendaki suara banyak. Benar. Jadi kula yusibana ila ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi tidak katakan Kanjeng Rasul Muhammad gitu. Iya. Tidak ada yang menimpa kami selain yang ditetapkan oleh Allah. Iya benar. Dan hanya kepada Allah orang mukmin bertawakal. Benar. Jadi kunci kehidupannya dasarnya agama gitu. Sekalipun kita tidak cukup baik melaksanakan ibadah mahdoh misalnya. Betul. Tapi filosofis keagamaan itu kan harus dipegang. Betul. Kalau tidak dipegang, hidup akan semakin tidak terarah. Ya, betul. Jadi harus dinaungi tetap cahaya Islam. Ya, artinya harus ada ya. pegangannya agama sekalipun. Ya. Ibadah khususnya ya ibadah mahdoh namanya. Nah, pada bagian selanjutnya Pak Ep pada saat itu menghadapi pemilihan bupati secara langsung. Nah, tadinya saya kan 2 kali tidak langsung dan langsung. Iya, artinya kan pada saat langsungnya pada saat tidak langsungnya Pak Ep menang dengan Pak Maman Yudia ya pada saat itu. Ya, tidak langsung menang. Betul, tidak langsung. Berarti tidak langsung ya itu masih DPR ya. DPRD waktu dulu beda dengan sekarang. Betul. Nah, kalau sekarang kan ketua DPRD itu nggak dipilih. Iya. Tapi jatah partai pemenang. Betul. Kalau dulu dipilih. Kita menang di pemilihan ketua DPR. Nah, artinya Pak Ep mengalami pemilihan dipilih langsung oleh anggota DPR ya pada saat itu. Nah, di sini juga udah muncul kepiawaian seorang Pak Ep juga mengkonsolidasikan anggota Dewan yang ada di Kabupaten Subang kan pada saat itu jumlah berapa ya? 45 apa 50? Dewan 45. 45 dulu. 45. Nah, ini kan luar biasa. Ada fraksi TNI-nya. Nah, ada fraksi TNI. Dan alhasil Pak Ep sebagai pemenang dengan wakil bupatinya Pak Maman Yudia. Ya. Nah, ini kan sangat fenomenal. Maman Yudia sahabat dan rival kita. Nah, sebab di video sebelumnya Pak Maman juga menyatakan bahwa Pak Ep adalah sahabat saya, Pak Bambang Hendari juga sahabat saya, tapi sekarang beda partai menjadi kompetitor yang profesional. Jadi saya ini mengulas kilas balik Pak Ep nih. Artinya Pak Ep mengalami Mang Ep mengalami pemenangan bupati pada saat dipilih oleh anggota dewan dan Pak Maman Yudia sebagai wakilnya. Pada saat itu ketua DPRD-nya juga Pak Bambang Herdadi. Ya. Jadi ketiga kader PDI Perjuangan 2 kali pemilu dan pilkada itu dimenangkan oleh satu partai. Nah, saya sekarang nggak berani ngomong partainya. Bener. Nama partainya nggak berani ngomong. Bener. Ya artinya ini sejarah karena lah ya. Takut dipilih orang. Nah, sejarah orang gitu kan, bupatinya, wakil bupatinya, dan ketua DPRD-nya. Ini kan kenangan. Apakah Pak Ep nggak kangen nih sama Pak Maman sama Pak Bambang? Ya sering komunikasi. Secara pribadi? Sering komunikasi. Secara pribadi? Sering komunikasi. Ngobrol ya ketawa-ketawa lah. Nah, oke, siap. Jadi artinya begitu Pak Ep memasuki bagian pemilihan secara langsung oleh masyarakat itu berpasangan dengan Pak Ojang Suwandi. Ya. Nah, ini
Ini dia nih. Ini kan bagian yang sangat luar biasa gitu kan, bagaimana kita mencermati kepiawaian. Jadi kan nggak heran kalau Mang Eep ini disebut sebagai guru politik di Kabupaten. Jadi urutan-urutan apa yang saya gali dari awal sehingga ini kita akan melihat perspektif kecerdasan emosional beliau di mana dia leadershipnya luar biasa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Subang pada saat dipilih oleh DPR. Beliau juga hebat mengkonsolidasikan seluruh dewan sehingga beliau sebagai pemenang dengan wakil bupati Pak Maman Yudya, dan pada saat pemilihan secara langsung oleh masyarakat beliau juga keluar sebagai pemenang dengan Pak Ojak. Ini luar biasa kecerdasan seorang Mang Eep. Ini Mang Eep pakai ilmu apa sih? Apa dasar agama gitu. Sehabis perang Badar kan gitu ya. Dengerin. Sehabis perang Badar itu perang yang paling besar. Di dalam jiwa P perang merasakan. Perang Badar itu perang pada saat Kanjeng Rasul. Dan itu perang yang paling besar. Iya, paling besar, iya betul. Jadi musuh Kanjeng Rasul itu sangat banyak. Iya. Dari Kanjeng Rasul sedikit dan menang. Pasukan Muslim ini menang. Iya. Lalu setelah itu semua orang merasakan bahwa perang besar ini kita menang. Gitu. Kata Kanjeng Rasul ada perang yang lebih besar dari itu, yang lebih hebat dari perang Badar kan gitu. Itu perang melawan hawa nafsu. Betul. Oh iya. Jadi kesuksesan atau apapun itu pada pengendalian emosi. Misalnya gini, kalau di Facebook lalu kita bikin posting lalu ada orang jelekin, jadi panas hati. Oh iya. Udah nggak akan sukses aja. Nggak bakalan ya itu. Kan. Itu baper kata orang Ya, sekarang. jadi pengendalian itu. Jadi kita bisa ngetes ombak masyarakat dengan apapun gitu, dengan posting atau apa gitu. Jadi ya itu pengendalian itu. Terutama ya pengendalian diri kita sendiri ya, melawan hawa nafsu. Ya, kesuksesan itu yang pertama dengan pikiran dan hati. Pikiran dan hati. Tenaga nomor 3. Nomor 3. Pikiran dan nomor hati. Jadi kerja keras tenaga itu orang suka menempatkan pada urutan pertama. Oh iya. Ini filosofi agama nih. Tapi iya. Kerja keras itu yang menggunakan fisik pada urutan ketiga. Yang pertama pikiran dan hati. Pikiran positif. Pikiran positif karena pikiran itu harus dilatih jadi positif. Setiap pikiran negatif adalah doa. Oh iya benar. Kalau kata orang tua, omongan itu doa lah. Omongan itu doa. Benar. Padahal itu hadis qudsi. Iya. Ana indadoni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Oh iya. Jadi apa yang ada dalam pikiran, kan gitu ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan. Makanya pikiran ini harus positif. Positif ya. Harus positif dan fokus gitu. Karena itu yang akan terjadi. Doa, pikiran itu doa. Doa gitu. Misalnya kita ingin jadi apa, itu doa. Benar. Makanya ketika kita dalam pikiran atau dalam hati ragu terhadap masa depan, ya doa kita hasilnya meragukan. Iya, benar. Pikiran itu nomor 1, hati nomor 1. Jadi ini dulu. Jadi satu frekuensi ya antara hati dan pikiran itu. Misalnya, jadi manakala kita berprasangka jelek ya jelek hasilnya ya. Hasilnya jelek. Kalau berprasangka baik, berprasangka positif, hasilnya akan baik dan akan positif juga. Nah itu hadis qudsi. Iya hadis qudsi ya. Didiskusikan ya. Iya. Masih ada 2 pendapat. Jadi hadis qudsi itu hadis yang maknanya dari Allah. Iya. Matannya, isinya. Matannya itu kata-katanya. Kata-katanya. Jadi isinya dari Allah. Gitu. Iya. Ininya dari Kanjeng Rasul, kata-katanya. Gitu. Iya. Ada yang mengartikan seperti itu, ada yang mengartikan lain. Iya. Tidak konteks itu kita bicarakan hadis itu, hanya hadis yang memang mempunyai tingkatan yang tinggi. Betul. Dalam Islam. Gitu. Nah itu disebutkan. Aku sesuai dengan persangka hambaku. Gitu. Betul. Jadi ketika hambaku bilang apa, ingin jadi sesuatu, ya Allah ngasih. Sesuai dengan persangkaan. Benar. Hanya ngasihnya bisa dalam bentuk yang diinginkan. Betul. Atau dalam bentuk yang lain. diinginkan itu. Atau dalam bentuk lain. Betul. Kan gitu ya. Jadi pemirsa, tadi Pak Eep dari bagian kedua menyatakan bahwa keinginan menjadi seorang bupati. Dan ini terjawab seperti apa yang diuraikan hadis qudsi bahwa Allah beserta prasangka hambanya. Jadi pikiran dan hati harus satu frekuensi. Pak Eep ini kuat keinginan menjadi seorang bupati dan terbukti menjadi seorang bupati di dalam pemilu kada ya melalui
pemilihan anggota oleh anggota dewan maupun pemilihan umum secara langsung. Nah, ini udah terbukti bahwa Allah itu beserta prasangka kita. Dan pada bagian ini Pak Ep kan sekarang menjadi seorang ketua DPD Partai Nasdem. Ya, DPD Partai Nasdem. Kabupaten Subang. Sekaligus calon DPR RI nomor urut 1 dari Partai Nasdem. Yang ingin saya tanyakan Pak Ep, kok bisa keluar di PD Perjuangan pada saat itu? Nggak ada persoalan apapun. Nggak ada persoalan apapun. Jenuh saja. Jenuh. Dari kecil saya di sana. Terus menemukan partai yang memang platformnya sama. Kirain kan banyak orang, aduh, mungkin karena jenuh Pak Ep mau resign, tetapi masuk lagi ke dunia politik. Nggak capek Pak Ep? Nah? Nggak capek? Ya kalau nggak ada aktivitas, sebaliknya. Lemes kita. Kalau ada aktivitas kan. Bener. Tapi kita lakukan secara ilmiah. Ya, ilmiah. Kita lakukan secara ilmiah. Tadi itu yang dikatakan bahwa Pak Ep, platform partai ini berbeda sebagai restorasi ini ya. Kalau orang mencalonkan, jadi ilmiah itu gini. Yang pertama pijakannya agama. Yang kedua ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sehingga melakukan sesuatu tidak dalam konteks emosional, ingin lalu tidak tercapai, lalu kemudian uring-uringan. Itu pijakannya yang mungkin belum tepat. Betul. Kalau pijakannya agama adalah gini, misalnya saya ingin jadi anggota DPR. Peluangnya 2. Tercapai atau tidak tercapai. Kan gitu ya? Iya. Nah, kalau tercapai kan nggak ada persoalan. Tapi orang banyak yang kemudian mengeluh atau jatuh atau menyesali, meratapi saat nggak tercapai. Karena pijakan agamanya kurang. Iya, betul. Padahal setiap kali kita mempunyai keinginan, Allah pasti memberikan yang terbaik. Misalnya gini. Iya. Kang Danis ingin jadi bupati. Kan itu ya? Itu udah anugerah banget. Betul. Keinginan itu harus banyak, harus besar. Cita-citanya satu, sholat. Nah, pada saat Kang Danis itu ingin jadi bupati misalnya, dan tidak tercapai, Allah pasti memberikan yang terbaik untuk Kang Danis, melebihi daripada jadi bupati. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia, Allah, mencukupkan keperluannya. Udah gimana? Jadi kalau pijakannya agama, nah kita jangan paksa Allah nih. Jangan paksa itu, begitu tidak tercapai Kang Danis jadi bupati. Wah, ini jadi frustasi, jadi apa lain sebagainya. Apalagi seudon jelek ke Allah ya. Nah, husnudon. Oleh karena itu, benar. Padahal itu ada yang terbaik yang Allah berikan untuk kita ya Pak. Oleh karena itu, prinsip kehidupan adalah siapa yang bersyukur pada Allah, kan itu, niscaya Allah nambah nikmat terus. La in syakartum la zidanakum. Jadi siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya dia Allah itu memberikan nikmat terus itu terhadap orang yang bersyukur. Akan ditambah nikmatnya. Nah, yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Benar. Karena ini kalau dapat uang ucapan apa? Alhamdulillah. Kalau habis beli motor. Habis beli motor Misalnya ucapan apa? Alhamdulillah. Kalau hilang uang. Innalillahi. Nah, kalau itu dianggap musibah, bisa kita mengucapkan innalillahi karena kalau terjadi musibah. Tapi kalau dibarengi sama husnudon terhadap Allah. Ya Allah, Engkau menghilangkan uang hambamu. Hambamu yakin bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik kepada hambaku. Maka ucapkan saja alhamdulillah. Karena rumusnya siapa yang bersyukur, itu dia ditambah nikmat. La in syakartum la zidanakum. Jadi bersyukur tambah nikmat, bersyukur. Jadi dalam kondisi apapun, kita nggak ada musibah nih. Dia anggap bukan musibah, karena kita yakin Allah pasti memberikan. Jadi kebanyakan orang kalau hilang uang kan aral. Emosi atau itu gimana. Namanya perisai rezeki. Alhamdulillah. Perisai rezeki itu aral apa. Luar biasa. Belajar. Saya juga belajar. Belajar bersyukur dalam kondisi apapun. Mau Allah ngasih yang manis, mau Allah ngasih yang dirasakan pahit. Kita ucapkan alhamdulillah. Kalau dijelikan orang, alhamdulillah. Kalau dimarahin orang, alhamdulillah. Betul. Atau apapun. Nah, ini kunci-kunci kehidupan itu sebetulnya sudah ada dalam agama. Filosofisnya itu. Ya nggak ada tandingannya. Karena bukan ciptaan manusia, Allah yang berfirman kan gitu. Betul. Kalau itu dilakukan, maka kehidupan jauh lebih nyaman gitu. Kalau orang bertarung urusan menang kalah. Kan gitu ya. Kita bertarung urusan
niatnya juga ibadah. Betul. Terus kalau tidak menang, Allah pasti memberikan yang terbaik, maka kurang apa lagi Allah ngasih pada kita, bener nggak? Iya. Makanya pada bagian kali ini nih, Mang Ep kan di samping Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Subang, Mang Ep juga mencalonkan sebagai anggota DPR RI. Nah, ini kan ada suatu keinginan juga mungkin kalau saya ingin tanya lagi keinginan lagi nih. Ya. Nah, ini kan satu yang saya ketahui belum ada keperasaan orang Subang yang menjadi anggota DPR RI ya, Pak? Warga Subang. Warga Subang ya? Jadi warga Subang itu belum pernah. Jadi yang disebut warga Subang itu. Warga Subang ya benar. Definisi saya. Iya. Orang yang mempunyai KTP di Subang. Benar. Keseharian di Subang. Keseharian di Subang itu warga Subang. Warga Subang itu. Tempat tinggal mau Subang, dia asal KTP pernah di mana? Iya betul. Asal dari manapun. Betul. Nah, warga Subang ini belum pernah ada yang menjadi anggota DPR RI. Jadi 8 orang setiap tahun yang dipilih. Belum pernah ada satupun warga Subang yang punya KTP di Subang. Lihat aja, kalau lihat KTP Subang kan di apa namanya itu di situs KPU. Iya. Ya, situs KPU calon anggota DPR ini dari mana saja kan ketahuannya. Terus yang kedua, jadi anggota DPRD Jawa Barat juga baru 3 orang. Bahkan 1 orang nggak tamat. Baru 3 orang dari 11 yang dipilih sekarang itu. Iya. Jadi itu yang mendorong kita kan gitu. Dan banyak di antara mereka setelah jadi nggak ke Subang lagi, apa sih karyanya terhadap Kabupaten Subang? Nggak ada, dipilih, nebar pesona, spanduk, baligo, macam-macam. Mereka kalau yang sudah jadi kan harus ngomongnya begini, ini loh yang sudah kami bangun untuk Subang. Ini loh yang sudah kami bangun untuk Subang. Nggak ada satu orang pun DPR RI yang ngomong begitu. Bener nggak? Yang kampanye itu begitu. Tapi Pak Ep melakukan itu. Ini keprihatinan. Apalagi orang yang sudah nyalonkan di kita, lalu nyalonkan di daerah lain. Iya. Ya itu sama sekali nggak datang lagi. Ini keprihatinan gitu. Oleh karena itu ya burung papan jati lah. Saya ingin mengawali juga gitu. Ingin mengawali bahwa saya punya KTP di Subang, tempat tinggal di Subang, keseharian di Subang, itu jadi anggota DPR RI. Seperti saya mengawali waktu dulu Bupati Subang pertama. Betul. Yang itu dia. Orang Subang. Orang Subang, warga Subang. Yang warga Subang. Benar. Yang warga Subang artinya berasal dari Subang. Nah, ini pun sama gitu. Sehingga kedepannya itu adalah banyak warga Subang yang jadi anggota DPR RI, yang jadi DPRD Jawa Barat. Ini mengawali. Kalau bahasa Sunda itu gaplah itu mempelopori. Jadi persoalannya bukan persoalan menang kalah. Tetapi kita mengajak kepada seluruh warga Subang, marilah kita kan gitu ya, mencalonkan diri di DPRD Jawa Barat di politik legislatif, lalu di DPR RI. Jangan kemudian seumur-umur gitu ya. Seumur-umur nyalonkan itu di Subang aja. Kan gitu ya, berikan kesempatan kepada yang lain. Nyalonkan bukan persoalan menang kalah. Jadi mencalonkan DPR RI atau DPRD Jawa Barat itu bukan persoalan menang dan kalah, tapi persoalan gaplah. Kalau bahasa Sunda itu persoalan mempelopori. Ada yang mempelopori. Harus terus menerus. Oleh karena itu Nasdem senantiasa setiap pemilu mencalonkan warga Subang. Itu hebatnya di Partai Nasdem ya. Bukan urusan menang dan benar. kalah, calonkan aja terus. Lambat laun masyarakat akan ngerti pada peribahasa buruk-buruk papan jati. Iya. Buruk-buruk papan jati, ya urang lembur sorangan lah. Usaha deui rek ngamajukeun Subang. Lamun lain ku urang Subang sorangan. Batur mah cantang tuh kan gitu ya. Bahasa itu. Saya pernah ngarang lagu seperti itu. Usaha deui kan gitu ya. Ngamajukeun Subang kalau bukan urang Subang sendiri kan itu. Yang lebih tahu perasaan atau apapun. Nah, jadi kan saya kembali lagi. Pak Ep mencalonkan DPR RI tadi kan jelas bahwa ini harus dipelopori oleh warga Subang, harus berani. Jadi jangan melulu hanya anggota DPR Kabupaten Subang aja kan, artinya provinsi ataupun DPR RI. Nah, Pak Ep ini dapil berapa sih? Dapil 9 ya? 9. Jadi kalau DPR RI itu dapil 9. Apa aja? Subang, Sumedang, Majalengka. Hak pilihnya itu ya. Hak pilihnya itu berapa puluh ribu sih? Kurang lebih Subang 1.200.000. 1.200.000. Lebih banyak 250.000 kurang lebih dibandingkan dengan Sumedang dan Majalengka. Kan itu ya. Lebih besar. 250.000. Apa yang Pak Ep sudah lakukan ke 3 daerah ini terkait dengan saya ke Subang aja, ke Majalengka sebagian. Sebagian Majalengka, fokus kebanyakan di Subang. Subang aja karena kita orang sini. Jadi bagaimana Pak Ep cara memupuk atau
membina bahwa baru seminggu ini kita keliling. Karena sebelumnya kan kita ngurus calon DPRD Kabupaten Subang. Lalu DPRD Jawa Barat kan gitu ya. Survei udah dilakukan itu. Nasdem naik lagi. Nanti untuk Partai Nasdem untuk DPR RI target berapa orang untuk menjadi satu kursi lah. DPR RI satu kursi. Mang Ep berarti ya. Maksudnya nomor satu. Insya Allah. Mudah-mudahan pemirsa, khususnya warga Kabupaten Subang, bila mana tadi bahwa kita nggak melulu hanya di kabupaten, kita hijrah untuk DPR provinsi, dan Mang Ep mempelopori mencalonkan diri DPR RI, kita dukung bersama nomor 1 ya. Ya kayak ya itu harus dipelopori kan. Harus dipelopori. Jadi artinya mudah-mudahan kita mencetak atau mempelopori satu warga Subang bisa lolos menjadi anggota DPR RI, dan Mang Ep ya, untuk diketahui yang disebut warga Subang itu adalah orang yang punya KTP di Subang. Gitu. Jadi tidak mempersoalkan kelahiran. Iya, mau dia lahir di Irian, mau dia lahir di mana? Di Sumatera, di Kalimantan. Sumatera, di Kalimantan, KTP-nya Subang berarti warga. Makanya di Subang berarti warga Subang. Warga Subang. Betul. Kelahiran itu nggak boleh dipersoalkan. Betul. Misalnya suka ada yang ngomong bilang, "Eta mah lain orang Subang." Dah lahirna di anu misalnya. Bener. Nah bukan. Jadi punya KTP Subang, jadi orang Subang lahir di Subang, terus KTP-nya Bandung. Rumahnya di Bandung, itu warga Bandung. Warga Bandung. Warga Bandung, benar nggak? Kelahiran Subang. Tapi orang Sumatera yang KTP-nya Subang, itu warga Subang. Kelahiran itu nggak boleh dipersoalkan. Kenapa? Karena bukan keinginan saya. Mang Ep lahir di Ciater, di Subang. Kan gitu. Bukan keinginan Mang Ep, itu takdir Allah. Namun bisa nawar mah di Singapura mah lahir teh. Bener. Jadi kia, kia kan. Namun bisa nawar ya di Singapura aja. Kenapa? Untung di Ciater. Raya Agung ngebunuh aja, gitu misalnya. Itu kelahiran itu nggak boleh dipersoalkan. Nggak boleh dipersoalkan, benar. Jadi warga Subang mau apa namanya itu? Iya. Kelahirannya dari manapun ya. Di suku apa? Iya. Sumatera atau apapun. Iya. Agamanya apa? Iya. Jadi nggak dipersoalkan. Iya. Tapi lihat KTP-nya Subang bukan? Iya. Kalau Subang ya itu warga Subang. Nah yang punya KTP Subang ini, belum pernah ada yang menjadi anggota DPR RI. Mudah-mudahan dipelopori oleh Mang Ep ya. Baru 3 orang yang jadi anggota DPRD Jawa Barat. Yang dipilih 11, DPR RI yang dipilih 8. 8 ya. Bener. Usaha deui lamun lain ku urang Subang, Siap, Pak Ep. Nah, di samping itu kan Pak Ep juga melekat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Subang. Target untuk caleg di Kabupaten Subang berapa nih Pak Ep? Untuk Partai Nasdem berapa kursi? Pertama targetnya naik dari 6 kursi. Sekarang kan 6 kursi. Iya, 6 kursi. Nasdem itu satu-satunya partai baru di Subang yang langsung dapat kursi. Bahkan pemilu 2019 naik 100% dari 3 kursi di Subang menjadi 6 kursi. DPRD Jabar gitu. Itu saat kita sulit mencari calon. DPRD karena partai baru itu paling sulit itu mencari calon anggota DPRD. Nah, sekarang ini banyak banget itu. Iya. Banyak banget yang menjadi calon. Misalnya di Dapil 1 kan banyak banget itu. Ada Mas Indra, mantan kepala dinas, ada siapa lagi? Ada Wulan, ada Pandang Kosasi, Kang Nang, ada Kang Yanuar, ada Dirut Tekwang kan? Iya betul. Ada Bang Pais yang punya klinik itu, Dirut yang punya klinik itu, ada Rizka, kemudian Rizka, Wulan, Kang Nang, Nova. Yang nomor 7 urusan Nova. Jadi banyak banget. Berarti target untuk caleg di kalau naik itu rasional. Jadi pertama 9 apa 10? Dasarnya dulu. Dasarnya 7 kita sudah tercapai secara ilmiah nih. Survei sudah tercapai bahwa Nasdem naik. Jadi kan dasarnya satu-satu dulu per dapil. Iya. Satu-satunya udah selesai nih. Secara ilmiah gitu. Kita udah survei. Sekarang sebentar lagi kita survei itu. Nah, satunya udah selesai. 7. Nah, tinggal ada kenaikan nih. Nah, dari 7 ada kenaikan bisa 8. Misalnya di satu dapil 1 ada naik 1 lagi, naik 1 lagi. Iya. Betul. Jadi sekarang ini kalau untuk DPRD Kabupaten Subang
kita sudah tidak berpikir mendapatkan 7 kursi, udah nggak berpikir ke sana. Iya. Tapi kita berpikir itu bagaimana yang 7 ini bisa naik. Kan itu bisa meningkat. Iya, Satu dapil ada 2, 2, 2, nah, 2, itu dia. jadi 11 lah. Otomatis. Kan itu ya. Dengan sendirinya. Nah, untuk DPRD Provinsi Jawa Baratnya, Partai Nasdem mentargetkan berapa kursi, Pak? Ya kalau Subang sih tetap, kalau Subang ya, DPD yang calonnya Subang. dari Subang ya. Kalau dengan yang lain kan kita nggak ini, Kayak nggak Ambu ngurus lah, itu. Kalau di Subang 1 kursi. 1 kursi ya. 1 kursi tetap Ambu Nina ya. Jadi anggota DPD Provinsi. Iya, DPD Provinsi. Dan surveinya sudah selesai. Luar biasa. Benar. Sudah selesai, Ambu Nina kursi ke-6. Luar biasa. Urutan ke-1 di Partai Nasdem. Jadi udah selesai gitu. Tinggal Mang Ep nih. Sekarang baru saya mulai keliling. Nah, sebulan ini saya keliling. Benar. Sebulan ini keliling. Jadi satu-satunya calon DPR RI yang spanduknya nggak nyebar di mana-mana. Nah, ini dia. Jadi kita baru di dapil atas aja masang spanduk gitu ya. Betul. Di mana-mana nih nggak ada Mang Ep spanduknya. Jadi kampanyenya melalui Kang Dani sekarang ini kan. Siap. Nah, mudah-mudahan. Jadi spanduk nggak banyak masang. Ya. Baligo kayak gitu kan. Iya. Baru kali ini kita mau keliling Subang. Oke. Mau keliling untuk meyakinkan warga Subang. Nah, meyakinkan warga Subang. Ya. Kusaha deui ngabangun Subang. Nah. Lamun lain ke urang Subang. Nah, itu kan gitu. Siap. Baik, pada sesi bagian akhir barangkali Mang Eep ingin memberikan petuah baik kepada khususnya kader Partai Nasdem yang tengah berjuang untuk DPRD Kabupaten Subang, DPRD Provinsi ataupun DPR RI. Seperti apa closing statement dari seorang Pak Eep? Closing statement itu bedakan antara cita-cita dan keinginan. Jadi cita-cita itu hanya satu, kan gitu. Amal seorang hamba yang dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Oleh karena itu kita hidup ini sebetulnya nunggu waktu sholat. Jadi aktivitas lain itu aktivitas yang ringan. Misalnya sekarang kita bincang-bincang nih. Kita nunggu sholat duhur. Iya, benar. Sudah ada setelah sholat duhur ada aktivitas lagi. Ada lagi. Keliling-keliling nunggu sholat asar. Oh iya. Setelah asar nunggu sholat maghrib, nunggu sholat isya, nunggu sholat subuh. Jadi hidup ini cita-cita bagi saya nih muslim. Karena saya sebagai seorang muslim, cita-cita hidup saya adalah sholatnya diterima sama Allah. Kan gitu ya. Benar. Siapa yang sholatnya baik, kan gitu ya, nanti itu maka dia beruntung dan sukses. Itu cita-cita. Nah, yang lain itu keinginan saja. Keinginan tadi ya. Jadi kegiatan-kegiatan kan gitu menunggu waktu sholat. Kita sekolah dulu kan gitu ya. Nunggu waktu sholat. Kayak Kang Dani sekarang ngobrol-ngobrol gini, nunggu waktu sholat dulu. Iya, zuhur nanti kan. Benar nggak? Betul. Nah, sudah duhur, aktivitas lagi, nunggu sholat asar gitu. Jadi, dan ini pun berpengaruh besar. Benar. Berpengaruh besar. Ini terasa gitu untuk kader Nasdem lah. Kita nggak berani ke masyarakat secara umum. Untuk kader Nasdem itu satu yang harus dicamkan adalah ketika kita santai menghadap Allah. Arti santai itu manina. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa, maka Allah akan santaikan hidupnya. Dalam santaikan hidup itu akan dinikmatan hidupnya. Dan ketika kita tergesa-gesa menghadap Allah, kan itu ya? Iya. Ketika kita tergesa-gesa menghadap Allah, maka kita akan ditergesa-gesakan hidupnya. Seolah-olah nggak keburu macam-macam dan lain sebagainya. Sehingga nggak sampai pemilu nih. Misalnya pemilu, kampanye begini, wah nggak keburu anu. Padahal ketika kita santai menghadap Allah, nanti kan mau sholat duhur. Ya, laksanakan salat duhur santai. Setelah itu bertebaran lagi di muka bumi. Betul. Di muka bumi ya mencari rezeki atau apapun dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang tergesa-gesa ya. Dan yang kedua gini. Benar luar biasa nih Pak Eep. Yang kedua seperti ini nih. Kayak air ini. Ini untuk kader Nasdem. Saya nggak berani memberikan nasihat ke umum. Nggak berani. Jangan ini dicabut dulu. Iya, ini harus cabut dulu, nggak ada iklan di sini. Nah, ini cabut dulu. Ini air kemasan. Lalu saya berikan ke Kang Danis. Iya. Kan gitu. Air ini dibuka, berikan Kang Danis minum. Mau nggak? Enggak ya? Iya, pakai ini ya. Enggak kan? Enggak ya. Nah, begitu ini airnya dikasihkan,
ininya tertutup rapat, masih disegel. Iya. Masih disegel gitu kan gitu. Mau kan? Mau. Tadi dikasih airnya nggak mau. Begitu dikasih ininya mau. Setelah diminum habis nih. Ya. Ininya dibuang, nggak dimakan. Iya. Benar nggak? Iya, nggak dimakan. Ingat saja, Allah ngasih rezeki dibungkus rapat. Dan bungkusnya itu tidak enak. Jadi setiap kali kita mendapat ketidakenakan, insya Allah itu bungkus rezeki dari Allah. Isinya ya. Benar nggak? Rezeki ya bungkusnya kadang-kadang nggak. Bungkusnya nggak enak. Benar. Jadi ketika kita mendapat ketidakenakan, maka itu adalah bungkus rezeki dari Allah. Camkan itu kader Partai Nasdem. Jadi saya untuk kader Partai Nasdem. Filosofinya luar biasa. Ya. Jadi nggak main-main. Itu adalah jadi hidup dengan ilmu muda, hidup dengan seni indah, seni indah, hidup dengan olahraga sehat, dan hidup dengan agama terarah. Kan itu ya? Iya. Dan agama itu yang kemudian di ujung menjadi jalan kehidupan kita. Itu saja, tapi nasihat saya bukan untuk umum. Untuk kader Nasdem. Nggak berani saya kasih nasihat ke umum kan itu ya. Karena Kang Danis tadi tanya kan. Baik, pemirsa Bung Dani Channel dimanapun Anda berada, demikian closing statement seorang Mang Eep kepada khususnya Partai Nasdem. Filosofi yang saya dapat ini luar biasa. Bagaimana kita meyakini pikiran dan hati kita untuk tetap yakin apa yang kita inginkan itu harus terwujud bila mana frekuensi hati dan pikiran itu sama seperti hadis qudsi yang diuraikan Mang Eep bahwa Allah beserta hambanya, dan begitupun sholat merupakan suatu kebutuhan kita bagi umat Islam, karena aktivitas di luar sholat itu rutin ya Pak Iban kita jalani. Dalam kadang kan nunggu waktu sholat. Iya betul. Padahal kita sesungguhnya menunggu sholat. Nah ini khusus nasihat atau jangan khusus kader Partai Nasdem yang tengah berjuang, dan mudah-mudahan apa yang dinasihati oleh Mang Eep selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Subang memberikan manfaat dan berkah bagi khususnya kader Partai Nasdem yang tengah berjuang untuk caleg DPR di Kabupaten maupun DPRD Provinsi dan DPR RI, dan Mang Eep sendiri sebagai pelopor warga Subang yang mencalonkan DPR RI, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diinginkan oleh Mang Eep sebagai anggota dewan dan sebagai pelopor warga Kabupaten Subang berhasil menjadi anggota DPR RI. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Hatur nuhun. Luar biasa.